Salam jumpa lagi bersama saya dalam studi Al-Quran. Studi kita kali ini membahas surah Ar-Ra'd ayat 32 sampai 36. Ini merupakan sebuah telaah logis. Dibutuhkan nalar akal sehat untuk mengikuti studi ini. Nah, dalam studi kali ini, kita tidak akan mengupas tuntas ayat 32 sampai 36. Fokus studi kita itu ada pada kata ganti yang menggantikan kata Allah. Nah, dalam ayat 32 sampai 36, ya, dalam 5 ayat ini, di sana terdapat 3 kata ganti untuk Allah, yaitu aku, dia, kami. Ya. Nah, jadi ingat, Al-Quran itu adalah wahyu Allah. Allah berbicara kepada Muhammad. Sehingga apa yang disampaikan, apa yang tertulis dalam Al-Quran, secara khusus dalam ayat 32 sampai 36 surah Ar-Ra'd, itu merupakan kata-kata Allah sendiri. Nah, jadi dalam 5 ayat ini, Allah menggunakan 3 kata ganti untuk Allah. Aku, dia, dan kami. Ketiga kata ganti ini itu dimaknai sebagai Allah. Ya, maka dalam penulisan di Al-Quran itu huruf awalnya itu menggunakan huruf kapital. Ya, dan itu dimaknai sebagai Allah. Jadi ya, jadi harus dipahami. Aku itu dimaknai Allah, dia dimaknai juga Allah, kami dimaknai juga Allah. Ketiga kata ini diucapkan oleh Allah. Nah, kata aku itu ada dalam ayat 32. Sedangkan kata dia ada dalam ayat 33. Untuk kata kami itu terdapat dalam ayat 36. Ayat 34 dan 35 sama sekali tidak ada kata ganti untuk Allah. Ya. Ayat 34, 35 isinya melanjutkan apa yang dikatakan Allah dalam ayat 33. Nah, jadi sekali lagi dalam ayat 32 sampai 36 Allah menggunakan 3 kata ganti untuk Allah, aku dan dia serta kami. Ya. Karena ini diucapkan oleh Allah, maka sangat jelas kata aku itu merujuk kepada Allah yang berbicara. Allah yang menyampaikan wahyu itu. Ya. Jadi kata ganti aku itu merujuk kepada Allah yang berbicara. Nah, bagaimana dengan kami? Jadi Allah yang berbicara, dia menyebut kata dia yang dimaknai juga sebagai Allah. Secara logika, kata dia itu berbeda dengan kata aku. Aku tidak sama dengan dia. Dia itu merupakan entitas lain dari aku. Ya. Karena dia itu juga Allah, aku juga Allah, maka terdapat 2 Allah. Ya. Aku Allah yang berbicara, dia Allah yang memperhatikan jiwa. Nah, ya. Sedangkan kata kami juga dimaknai sebagai Allah. Dari segi bahasa, dalam kata kami itu terdapat aku dan dia. Jadi dalam kata kami terdapat aku dan dia. Itu. Karena kami ini ada Allah, berarti aku dan dia ini juga adalah Allah.
Jelas ya? Nah, dari sini kita dapat simpulkan, ya, kita dapat simpulkan bahwa Allah ada dua, ya. Allah Islam itu ada dua. Allah yang berbicara dan Allah yang memperhatikan jiwa-jiwa. Nah, jadi kalau kita membaca ayat 36 bahwa kami telah memberi Alkitab, berarti yang memberi Alkitab ini adalah Allah yang berbicara dan Allah yang memperhatikan jiwa. Allah Islam ada dua. Menghadapi tudingan ini, kerap terjadi umat Islam melontarkan pembenaran diri, rasionalisasi. Ya. Mereka mengatakan bahwa ayat 36 di mana terdapat kata dia itu diucapkan oleh Jibril sebagai utusan Allah. Harap diingat, harap dicatat. Dalam Al-Quran ada banyak ayat terdapat kata ganti dia yang dimaknai sebagai Allah. Kalau mengikuti rasionalisasi Islam, berarti ayat-ayat itu diucapkan oleh Jibril, ya, bukan oleh Allah. Nah, akan tetapi kalau kita telaah secara logis dengan memahami bahwa Jibril itu adalah utusan Allah, maka kita harus mengatakan bahwa ayat-ayat tersebut merupakan kata-kata Jibril pribadi, bukan kata-kata Allah. Karena kalau Jibril sebagai utusan menyampaikan kata-kata Allah, Jibril akan berkata Allah berfirman. Atau demikianlah firman Allah. Nah, rumusan seperti ini banyak juga kita jumpai dalam Al-Quran. Ya. Dalam Al-Quran itu ada Allah berfirman. Nah, itu bisa masuk akal. Tetapi yang ini tidak. Sehingga kita bisa katakan ayat 33 ya, apakah dia yang mengawasi setiap jiwa atas apa yang diperbuatnya? Ini merupakan murni kata-kata Jibril, bukan kata-kata Allah. Padahal kita tahu Al-Quran adalah wahyu Allah. Apa yang tertulis di dalamnya merupakan kata-kata Allah. Sehingga Al-Quran dikenal juga sebagai kalam Allah, kalimatullah. Karena apa yang tertulis itu merupakan kata-kata Jibril, maka haruslah dikatakan Al-Quran atau setidaknya ayat-ayat yang terdapat kata ganti dia bukanlah merupakan kalam Allah. Dari sini kita dapat memetik kesimpulan. Ya, kesimpulan yang pertama, tampak jelas Al-Quran merupakan kitab yang tidak jelas. Ini seakan menegaskan apa yang pernah dilontarkan oleh beberapa ahli Islam, bahwa Al-Quran itu merupakan kumpulan pemikiran orang bingung yang ditulis di atas kertas. Atau Al-Quran itu merupakan tulisan-tulisan yang kacau balau. Ya. Nah, kalau dikatakan kitab yang tidak jelas, maka harus dikatakan Al-Quran bukanlah wahyu Allah. Bagaimana mungkin Allah yang maha sempurna menghasilkan karya yang tidak sempurna, yang tidak jelas? Karena itulah harus dikatakan Al-Quran merupakan rekayasa Muhammad. Demikianlah studi kita untuk surah Ar-Ra'd ayat 32 sampai 36. Sekian dan terima kasih.